Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mendengarkan bacaan dari Yohanes 16 ayat 5 sampai 11. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepada aku, "Kemana engkau pergi?" Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Kali ini disertai penjelasan lebih lagi tentang tugas dari karya dari Roh Kudus itu. Tetapi lagi-lagi sebenarnya berbicara tentang Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus. Aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Bapa dan Putra sendiri yang berbicara ini, dan aku pergi maka ada Roh Kudus juga yang menyertai. Di video ini saya pikir bagus juga kita beri perhatian untuk pengalaman lebih nyata ya tentang mengenal Allah. Setiap orang kita saya pikir punya pengalaman pribadi. Ada yang mungkin demikian dalam merenungkan tentang Allah itu sampai menikmati juga berteologi, memikir-mikirkan Allah itu. Ada juga yang berangkat dari pengalaman pribadi. Saya pernah bertemu dengan seorang petani ketika saya masih frater dulu di satu paroki. Dia berkata begini, "Brother, saya benar-benar percaya memang Tuhan itu berkarya dalam hidup kita," katanya. Memang Tuhan itu ikut terlibat, benar-benar bekerja dalam hidup kita. Kenapa Bapak bilang begitu? Saya katakan, saya tanya. Saya pergi ke satu kota, ke satu tempat untuk belajar bertani. Saya pelajari dengan baik cara menanam tomat. Saya pelajari dengan serius, ikut kursus pelatihan. Lalu sadar bahwa ilmu itu dia sudah serap dengan baik, dia pulang. Dia praktekkan. Mulai dari memilih bibit, mencari waktu yang tepat untuk menanamnya, pupuk yang cocok, perawatan yang tepat, semua dipelajari dan memang terbukti buahnya bagus. Tapi ketika masa panen tiba, pas masa panennya harga turun. Itu di luar kendali Bapak ini. Harga turun. Dia sempat down juga katanya. Saya sudah benar-benar menerapkan apa yang baik tentang cara bertani ini. Ternyata harga anjlok dan modal tak balik. Tak ada untung. Dan dia berpikir ternyata tidak cukup hanya kekuatan sendiri. Ada unsur-unsur yang di luar kendali. Harga mungkin tidak selalu bisa diprediksi. Karena bisa saja di waktu yang sama banyak yang panen tomat. Atau banyak variabel lain yang membuat harga menjadi anjlok. Berangkat dari pengalaman yang sebenarnya membawa kekecewaan, tetapi kemudian direfleksikan,
Bapak itu menyadari Tuhan terlibat dalam hidup ini. Tidak cukup hanya karena kecakapan pribadi, hanya kemampuan kita. Nah, bagaimana Tuhan itu berkarya? Bapak ini tidak membuat penjelasan yang rasional, ilmiah, teologis tentu saja. Karena sebagai petani, dia petani yang sejati, bidangnya di sana. Tetapi dia mengalami itu. Hari ini kita mendengarkan Roh yang diutus itu, ia akan menginsyafkan, membuat orang paham, mengerti, tersadar, eling akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ini sebuah penjelasan. Mengapa Roh Kudus itu dikatakan menginsyafkan dunia akan dosa? Karena pada kenyataannya ada saja orang yang tetap tidak percaya. Di video lain di channel Mea Culpa kita sudah pernah kita bahas itu. Orang yang tidak mengenal Allah kehilangan standar moralnya. Ukuran mana yang harus dilakukan, mana yang harus dihindarkan. Tidak ada. Maka orang gampang jatuh ke dalam dosa. Bahkan dalam bacaan kemarin kita dengar, bahkan orang akan mengucilkan kamu karena mengikut aku dan mereka merasa bahwa mereka sedang berbakti kepada Allah. Lihat, dosa itu bahkan tidak disadari oleh orang yang melakukannya. Nah, untuk inilah Roh Kudus datang untuk mengingatkan orang. Mungkin dengan perantaraan para pewarta, dengan tulisan, dengan kitab suci, Roh Kudus bekerja berhembus kemana ia mau, tapi senantiasa membimbing, menyertai kita. Roh Kudus menginsyafkan dunia akan kebenaran. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Memang, dibutuhkan iman untuk melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata. Yesus secara fisik telah meninggalkan kita. Apakah berarti Allah itu menjadi tidak ada? Tentu tidak. Ada Roh menemani. Karena itulah Roh ini menginsyafkan akan kebenaran. Dalam pencarian kita ini, kita yakin dia sedang berada juga bersama kita. Mungkin dengan cara yang tidak kita sadari, tapi membimbing, mengarahkan. Akan penghakiman. Roh Kudus menginsyafkan dunia akan penghakiman. Ada penghakiman. Karena penguasa dunia ini telah dihukum. Toh kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan itu. Bukan karena Allah itu Maha Pengasih, maka kita bisa semena-mena berbuat. Orang yang mengalami kasih Tuhan itu, pertama-tama mengalaminya, sebagaimana dalam bacaan kemarin kita pernah dengar itu. Orang yang mengasihi aku, menuruti segala perintahku. Orang yang mengasihi Allah, tidak berbuat semena-mena. Dan kita dengar kemarin itu, kalau kamu mengasihi aku, apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama aku, akan dikaruniakannya kepadamu. Tetapi kalau diawali dengan karena mengasihi Allah, maka permintaan itu tidak macam-macam. Itu sejalan dengan refleksi yang dibuat oleh Santo Hieronymus yang kemarin berbicara tentang penyimpangan seksual itu. Mengapa orang memikirkan yang aneh-aneh, yang tidak wajar? Mengapa? Karena pengabaian akan Tuhan. Ternyata bisa juga kita lihat penghubung yang satu dengan yang lain meskipun itu pada posisi yang terpisah, ya. Ada refleksi. Nah, seperti inilah Roh Kudus berkarya dalam gereja lewat tulisan, lewat bapak-bapak gereja, lewat orang-orang yang bahkan sampai saat ini yang mencoba mencari kebenaran itu. Kita temukan ada keselarasan. Karena memang Roh Kudus itu mempersatukan, tidak mencerai-beraikan.
Maka orang yang sama-sama rindu mencari Allah akhirnya akan bertemu juga, menyampaikan pemikirannya, menyatukan kehendaknya, karena sama-sama mencari yang sama, yaitu Allah. Dan bagian terakhir ini, Roh Kudus menginsyafkan dunia akan penghakiman. Saya pikir ini pun perlu juga menjadi bahan refleksi kita. Ternyata kita toh harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Syukur kepada Allah atas bacaan ini yang mengajak kita untuk memikirkan kembali atas hidup kita berkaitan tentang dosa yang bisa saja kita lakukan karena lalai, mungkin saja berkaitan tentang kebenaran yang menjadi tujuan hidup, yang menjadi pencarian kita, dan berkaitan akan penghakiman yang mengingatkan kita akan tanggung jawab kita sebagai dalam hidup sehari-hari. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.